Kampanye militer ke Afrika Utara. Setelah berhasil menggagalkan reokupasi Bizantium, Amr bin As kembali terlibat konflik dengan Khalifah Utsman bin Affan. Jabatan gubernur Mesir pun kembali berpindah kepada Abdullah bin Sa'ad. Tergusurnya Bizantium dari Mesir membuat kawasan di Afrika Utara memerdekakan diri. Kawasan yang membentang dari perbatasan Mesir hingga Maroko ini awalnya merupakan wilayah milik Bizantium. Eksarkat Afrika, begitulah kawasan di sebelah barat Mesir ini dikenal. Gregory the Patrician telah memimpin Eksarkat Afrika semenjak masa Kaisar Heraklius. Setelah provinsi Mesir jatuh ke tangan pasukan Muslim, Gregory menyatakan kemerdekaan Eksarkat Afrika dari Bizantium. Eksarkat Afrika adalah negeri bawahan yang dipimpin oleh seorang eksark atau raja muda. Eksarkat Afrika didirikan oleh Kaisar Maurice pada kisaran tahun 580 Masehi. Kawasan ini berpusat di Kartago, sebuah kota pesisir Mediterania yang sekarang masuk wilayah Tunisia. Pada masa kampanye militer Syria, gelombang pengungsi membanjiri provinsi Eksarkat Afrika. Gelombang lanjutan datang seiring jatuhnya Mesir. Setelah pasukan Muslim menguasai Mesir, Gregory menyatakan lepas dari kekuasaan Bizantium. Gregory the Patrician bagaimanapun memiliki kekuasaan besar. Dia adalah gubernur yang memiliki kekuatan besar di provinsi yang jauh dari ibu kota kekaisaran. Kegagalan Bizantium menahan laju pasukan Muslim dianggap oleh Gregory sebagai kegagalan negara melindungi rakyatnya. Namun, Gregory tidak cukup lama menikmati kemerdekaannya, setidaknya sampai paruh kedua 647 Masehi. Saat itu, Abdullah bin Sa'ad telah mengirimkan utusan ke Madinah meminta izin untuk melancarkan kampanye militer di sebelah barat Mesir. Khalifah Utsman tidak segera memberikan keputusan, namun terlebih dahulu menggelar pertemuan dengan Majelis Syuro. Selain Khalifah Utsman, Majelis Syuro terdiri dari Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Majelis ini dibentuk oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab menjelang wafatnya. Khalifah Utsman bin Affan dan Majelis Syuro bersepakat mengizinkan Abdullah bin Sa'ad melancarkan kampanye militer ke Eksarkat Afrika. Madinah juga mengirimkan 10.000 pasukan yang dipimpin Haris bin Hakam untuk mendukung pasukan Abdullah bin Sa'ad. Kampanye militer Afrika Utara mengambil konsentrasi di Barqa, kota yang sebelumnya bernama Pentapolis. Beberapa dokumen sejarah menuliskan terdapat 30.000 pasukan Muslim dalam kampanye militer Afrika Utara. Kontak militer pertama terjadi di Tripoli. Untuk kedua kalinya, pasukan Muslim mengepung Tripoli. Sebelumnya, Amr bin As berhasil menjatuhkan kota ini dalam ekspedisi militer di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tripoli tidak mampu bertahan, kota ini menyerah kepada pasukan Muslim. Pergerakan pasukan Muslim berlanjut ke Sbetula, pusat angkatan perang Gregory. Gregory telah mengonsentrasikan pasukan hingga 2 kali lipat personel yang dibawa Abdullah bin Sa'ad. Dua pasukan itu bertemu di luar Sbetula. Gregory mencegat parade pasukan Muslim agar tidak memasuki kota. Perang terbuka berlangsung hingga berhari-hari lamanya. Tidak ada hasil yang bisa diharapkan dari pertempuran berlarut-larut itu. Baik Gregory dan Abdullah bin Sa'ad memutuskan mengambil jeda pertempuran. Kedua pasukan bertahan di kamp masing-masing. Melihat alatnya pertempuran, Gregory menggunakan taktik sayembara. Gregory memiliki seorang putri cantik, ia bernama Sabia. Siapa saja yang bisa membunuh Abdullah bin Sa'ad, maka akan dinikahkan dengan putrinya tersebut. Sayembara itu membuat kamp pasukan Muslim menjadi tegang. Abdullah bin Sa'ad dipaksa bertahan di dalam kamp. Abdullah bin Zubair kemudian menyarankan kepada Abdullah bin Sa'ad untuk membuat sayembara tandingan. Siapa saja yang bisa membunuh Gregory, maka akan dinikahkan dengan putrinya tersebut. Sayembara balasan itu menghadirkan ketegangan di kamp pasukan Gregory. Kedua pasukan kini mengalami kecemasan yang sama. Keselamatan panglima tertinggi mereka. Setelah beberapa hari tanpa kemajuan, Abdullah bin Sa'ad berhasil mendapatkan informasi jalan rahasia menuju kamp Gregory dari seorang suku Berber. Abdullah bin Sa'ad mengambil langkah sangat beresiko. Bersama dengan sedikit pengawalnya, Abdullah bin Sa'ad menyusup ke kamp Gregory. Namun, tidak jauh di belakangnya, pasukan kavaleri mengikutinya dalam jarak tempur.
Penyusupan Abdullah bin Sa'ad berhasil. Bersama sejumlah pengawalnya, Abdullah menyerbu kamp Gregory. Gregory the Patrician tewas dalam serangan tak terduga itu. Sebelum menyadari apa yang terjadi, pasukan Gregory dikejutkan oleh serangan kavaleri secara tiba-tiba. Serangan kejutan itu mengakhiri perlawanan pasukan Gregory. Menderita korban jiwa yang sangat besar, pasukan Gregory yang selamat memilih mundur dari pertempuran. Pasca pertempuran, pasukan Muslim memasuki Sbetullah. Kota itu pun jatuh ke dalam kekuasaan pasukan Muslim.